Pernahkah kamu merasa ada tembok tak terlihat yang menghalangimu untuk meraih impian? Sebuah ketakutan, keraguan, atau rasa enggak enakan yang selalu muncul. Seolah ada suara tak kasat mata berbisik, "Jangan coba-coba." Tahukah kamu, suara itu bukan datang dari luar, tapi dari sesuatu yang selama ini tersembunyi jauh di dalam dirimu. Jika kamu penasaran bagaimana membebaskan diri dari belenggu tak kasat mata ini, maka kamu berada di tempat yang tepat. Wahai pengembara jiwa, selamat datang di Taman Hikmah Kesadaran Jiwa. Di sini, kita bersama menyingkap tabir rahasia yang tersimpan dalam diri, menemukan mutiara kebijaksanaan yang terpendam. Jika perjalanan ini menyentuh hatimu, sudilah kiranya berbagi cahaya ini dengan jiwa-jiwa lain yang haus akan pencerahan. Jangan lupa untuk mengikuti jejak kami, agar tak terlewat setiap bisikan ilahi yang kami sampaikan. Kita semua tanpa terkecuali punya impian. Benar kan? Ada yang ingin jadi pengusaha sukses, seniman hebat, atau sekadar hidup tenang dan bahagia. Tapi, coba jujur, berapa sering impian itu kandas di tengah jalan, bahkan sebelum langkah pertama diambil? Kita punya kekhawatiran yang kalau dipikir-pikir, sungguh tak masuk akal. Alasan-alasan klise seperti enggak punya waktu, enggak ada uang, atau orang tua enggak izinin. Ironisnya, alasan ini seringkali hanya topeng untuk menutupi ketakutan yang jauh lebih dalam. Tahukah kamu, 95% dari tindakan, pikiran, bahkan emosi kita dikendalikan oleh sesuatu yang disebut pikiran bawah sadar atau inner child kita. Bayangkan, sebagian besar keputusan hidupmu ternyata ditentukan oleh anak kecil yang tersembunyi di dalam dirimu. Dan inilah insight yang akan mengubah pandanganmu, ketakutan dan keraguanmu. Hari ini adalah hasil didikan masa kecilmu yang tanpa sadar membentuk program di pikiran bawah sadarmu. Penasaran bagaimana ini terjadi? Teruslah menyimak karena jawabannya akan mengejutkan dan mencerahkan. Mari kita mulai dengan pertanyaan, setuju enggak kalau setiap individu, setiap kita masing-masing punya impian? Ya tentu saja. Tapi sering kali kita takut sekali untuk mengambil langkah pertama. Kita punya kekhawatiran yang sebenarnya kalau dipikir-pikir enggak logika, enggak masuk akal, bahkan enggak penting banget. Kita selalu mencari alasan kenapa kita enggak mengambil langkah. Contohnya, enggak punya waktu, enggak punya uang, mama aku enggak izinin, aku mau jaga toko, dan masih banyak alasan lain. Semoga video pendek hari ini bisa menjelaskan kenapa dan membuka pikiran kita semua. Masih ingat enggak masa kecil kita? Kalau enggak ingat juga enggak apa-apa. Kita boleh lihat anak-anak saudara, anak-anak sepupu, anak-anak tetangga, atau bahkan bagi yang sudah punya anak. Ya, kalian boleh lihat anak kalian. Coba sebutkan apa saja sifat anak-anak. Tentu saja setiap anak punya kepribadiannya masing-masing, tapi yang pasti ada beberapa kesamaan, yaitu mereka ambisius, suka perhatian, ingin mencoba, penasaran, punya mimpi yang tinggi, ingin diperhatikan, ingin disayang, emosinya labil, penuh imajinasi, suka bermain, punya minat yang berubah-ubah, adventurous, suka ini suka itu, pengin coba ini, pengin sentuh itu, dan masih banyak lagi. Masih ingat enggak waktu kita masih kecil, masih kanak-kanak? Harusnya sih masih ingat, kita semua pernah jadi anak kan? Masih ingat enggak ketika kita ingin mencoba sesuatu atau punya impian, aku pengen jadi apa? Atau ingin melakukan sesuatu? Waktu kita sampaikan ke orang sekitar kita atau orang paling dekat sama kita, yaitu mama atau papa kita misalnya, nanti besar aku mau jadi dokter, aku mau jadi artis, aku mau jadi petinju, aku mau jadi perenang dan lain-lain. Apa respons orang tua kita? Masih ingat enggak? Kalau di aku sendiri, aku ingat aku pernah bilang sama mama aku, "Mama, aku pengen jadi artis." Terus mama aku responsnya begini, "Mimpi kau, lihatlah tampangmu, cocoknya kau jadi artis." Aku juga pernah bilang sama mama aku, aku pengen jadi chef. Terus mama aku bilang, "Enggak boleh. Janganlah, kita orang vegetarian. Kau jadi chef, kau potong-potong daging, kau dosa." Something like that, karena agama orang tua aku. Keluarga aku semua vegetarian kecuali aku. Aku juga pernah cerita sama beberapa teman aku dulu. Ya kalau aku tuh pengen punya usaha ini, pengen punya usaha itu. Aku dulu bahkan pernah pengen buka bisnis untuk bantu orang jaga hewan peliharaan. Pokoknya dulu tuh aku tuh punya api yang menyala-nyala, berkobar-kobar api dalam hatiku.
Aku ingin mencapai ini, aku pengen itu. Tapi orang sekitar aku ibarat kayak aku hidupin api tapi dihembus. Dulu orang sekitar aku sering begitu sama aku. Kalian juga pasti pernah ngerasain, ya kan? Waktu kecil kalian bilang sama orang tua, "Ma, aku pengen ini, papa aku pengen itu." Tapi enggak boleh ya. Jangan. Related enggak? Dulu kalian punya mimpi apa tapi dikasih tahu apa sama orang sekitar? Coba tulis di kolom komentar. Sering banget waktu kecil kita menyampaikan isi pikiran kita, isi hati kita, cita-cita kita, tapi kita sering mendapat penolakan. Contohnya sering dibilang, kamu kalau punya mimpi, punya cita-cita itu harus realistis. Jangan yang aneh-aneh, jangan ketinggian, jangan yang enggak pasti. Itu bukan bagian kamu. Kamu mending belajar bagus-bagus ya kan? Cari kerjaan yang stabil terus dapat pemasukan yang stabil. Ada juga temen aku yang pernah cerita, aku pengen jadi musisi, tapi orang tuanya bilang itu sangat tidak stabil. Itu pemasukannya juga enggak stabil. Lagi pula itu tantangannya sangat besar. Bidang itu susah, apalagi anak perempuan. Kalau kamu mau jadi artis-artisan, kamu tuh harus tidur sama orang yang... Nah, kalian tahulah, jangan. Pokoknya kita langsung dikasih batasan ini, batasan itu. Itu nggak menjamin masa depanmu. Aku juga ingat banget dulu pas aku bilang sama mama aku, "Ma, aku pengen belajar nari." Mama aku bilang, "Kau nggak bagus-bagus belajar. Kau main nari-nari, punya hobi nggak jelas gitu." Aku juga pernah bilang, "Ma, aku pengen main skateboard." Lalu mama aku telepon, aku nangis-nangis bilang, "Nanti kau jatuh, patah tulang kakimu begini-begini." Ya of course aku nggak ambil. Pokoknya kamu pengen mencoba hal baru gitu. Kamu ingin coba melukis, belajar main gitar, belajar menggambar, belajar nari, belajar nyanyi, belajar menanam, atau pengen belajar olahraga lainnya, main kasti. Biasanya kita sering dijawab, "Untuk apa itu? Hobi nggak penting. Kamu harus konsen di nilai akademik. Kamu mending sana kamu belajar bahasa Inggris. Aku bantu kamu daftar les matematika, les fisika, naikkan nilai kamu. Belajar tuh fisika, belajar tuh bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Nanti kamu sudah tamat, kamu lebih gampang cari kerja." Related enggak? I know. Cari kegiatan yang bermanfaat aja, jangan cari yang hobi aneh-aneh begitu. Enggak realistis, enggak guna, enggak bisa mengisi perutmu, enggak bisa mengisi dompetmu. Atau lain lagi, kita pengen kenalan. Mungkin ada anak tetangga baru pindah masuk ke kompleks dekat perumahan kita, ya kan? Kita bilang sama orang tua, aku pengen kenalan sama dia." Langsung dibilang apa? Kamu nggak tahu asal-usul keluarga mereka bagaimana? Jangan sembarangan bergaul. Kita nggak tahu mereka orang baik atau orang enggak. Kita langsung dibatasi, jangan begini, jangan begitu. Jangan sembarangan bergaul. Pokoknya sebenarnya niat orang tua itu ingin melindungi kita. Aku nggak bilang orang tua jahat ya. Jangan judge orang tua, hanya enggak ingin kita terluka. Biasanya orang-orang di sekitar kita, bahkan termasuk diri kita sendiri, kita sering melihat segala sesuatu itu dengan menggunakan lensa kita sendiri yang tersaring oleh mungkin trauma kita yang belum sembuh, yang menurut kita sendiri is good for you, yang menurut orang tua kita sendiri it's good for us karena tersaring oleh lensa pikiran mereka sendiri bahwa untuk ngelakuin ini it's impossible. Jadi mungkin orang tua ngerasa it's impossible for them karena mereka melihat dunia dengan lensa mereka sendiri. It's impossible for me to achieve that, so it's also impossible for you too. Jadi sebenarnya bukan jahat juga, enggak ada kesalahan juga. Mereka melihat dunia dengan sistem mereka sendiri, dengan lensa mereka sendiri. Karena menurut mereka mungkin melukis itu enggak bisa menyuapi kita makanan, enggak bisa mengisi dompet kita, membuang-buang waktu kita. It's for them, itu menurut mereka. Jadi itulah yang mereka kasih tahu ke kita. Nggak cuma orang tua, bahkan ada orang-orang sekitar kita yang menggosipin kita, bilang kita begini, bilang kita begitu, atau bilang ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah. Itu sesuai dengan lensa mereka sendiri, bagaimana mereka melihat dunia ini. Dan kalau kamu masukin ke hati, that means you agree with that. Kamu setuju sama omongan mereka, kamu menerimanya. So that's why aku selalu bilang kalau pikiran kita tuh powerful banget. Kita punya kendali atas apa yang mau kita terima dalam hidup kita. Apa yang akan menjadi realita kita.
Kita punya kendali atas itu. Bagaimana kamu menerima omongan orang? Jadi kembali lagi, jika menurut orang tua atau menurut orang sekitar kita, bagi mereka itu mustahil buat mereka untuk mencapainya. Ya of course itulah yang disampaikan ke kita. Itu mustahil buat mereka. Tapi itu belum tentu mustahil buat kita. Jadi menurut mereka itu enggak berguna bagi mereka. Tapi bukan artinya itu enggak berguna buat kamu. Karena you and me, we different. Kembali lagi, hobi kamu, kesukaan kamu, kebahagiaan kamu, dan sumber kebahagiaan orang tersebut enggak sama. Jadi jika menurut dia itu belum tentu baik untuk dia, belum artinya itu juga enggak tentu baik untuk kamu. Paham kan? Jadi key pointnya di sini. Apa yang disampaikan oleh orang lain ke kamu artinya belum tentu benar untuk kamu. Itu benar untuk dia karena itulah yang dia percaya. Itulah yang disaring oleh lensa dia. Tapi belum tentu benar di kamu. Tapi kalau kamu terima, kalau kamu setuju, itu berartinya kamu sefrekuensi sama dia. Bagaimana caranya tahu kamu itu sefrekuensi atau enggak sama dia? Ke-trigger enggak waktu orang ngomong sama kamu? Kalau ke-trigger, that means ya kamu setuju, kamu sefrekuensi sama dia and you have to work on it. Paham ya? Dengan pengalaman-pengalaman kita masa kecil tadi itu, kita secara enggak sadar kita membatasi semuanya. Semua yang ingin kita coba, kita ingin tahu ini, ingin tahu itu, tapi kita terbatasi. Contoh paling simpel banget, kalau misalnya kamu enggak ingat masa kecil kamu, enggak apa-apa. Coba lihat kita ke anak kita, atau tetangga atau anak teman, atau anak orang luar. Mungkin kamu lagi jalan-jalan di mall. Kamu mungkin akan dengar, jangan lari-lari, jangan ke sana, jangan berisik, jangan di luar terlalu lama, jangan pulang terlalu malam, jangan makan terlalu pelan, jangan makan terlalu kencang, jangan lupa kerjakan PR. Jangan makan manis-manis. Jangan bertingkah nakal depan saudara. Jangan main game terus nanti kecanduan. Jangan nonton YouTube terus buang-buang waktu. Jangan shopping terus boros-borosin doang. Jangan nonton TV terlalu lama. Jangan nonton TV terlalu dekat. Jangan keluar sendirian. Pokoknya banyak sekali jangan ini, jangan itu, bener nggak? Jarang banget keinginan kita itu didukung. Karena itu tadi, menurut mereka it's not good for you. Ada yang enggak, dan ingat, subconscious mind atau pikiran bawah sadar anak di umur 0 sampai 7 tahun, pokoknya di bawah 7 tahun, otak anak belum terbelah, belum bisa membedakan mana baik buruk, benar salah. Anak melihat lingkungan sekitarnya, belajar sesuatu. Jadi apa yang dia lihat itulah yang dia serap. Apa yang dia dengar, dia rasakan. Itulah yang dia serap masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya. Dan itulah yang akan menjadi program kita saat kita sudah dewasa. Coba kalian nonton cuplikan kecil ini supaya ada gambaran gimana anak kecil itu belajar sesuatu. Everything that you are around, everything that you hear, ultimately triggers of something inside of you all the way from when you're a little baby. So you guys are learning things just by standing next to someone, right? When you hear something, it triggers something. You don't even know. Simple ya kan? Ketika kita melarang ini melarang itu, kita dilarang ini dan itu secara enggak sadar itu tertanam di pikiran bawah sadar kita. Jika aku ingin sesuatu, akan banyak halangan, akan banyak tantangan, akan banyak yang bilang tidak, harus berusaha dulu, harus meyakini dulu, harus mendapat validasi dulu dari orang lain baru boleh dilakukan. Jika ingin sesuatu atau ingin bermimpi, kita harus realistis, harus yang mudah aja. Kita nggak boleh mimpi tinggi-tinggi karena kalau ketinggian nanti orang sekitar, aku akan merendahkan aku nggak akan mendapat validasi, aku nggak akan mendapatkan cinta yang aku inginkan, aku nggak akan mendapat perhatian yang aku butuhkan. Jadi harus begini, harus begitu. Alhasil apa? Kita jadi mengurungkan niat kita sendiri. Karena kalau kita nggak dengerin orang tua waktu kita kecil, kita akan diapain? Mungkin dipukul, dimarahin, dicuekin, enggak dikasih perhatian yang layak, mungkin kena hukum, enggak dikasih ini. Tapi anak kecil itu kan sifatnya memang begitu. Ingin disayang, ingin kasih sayang, ingin perhatian. So gimana anak kecil itu? Oh kalau aku begini nanti aku dipukul, ya udah aku diam aja. Itu jadi terlatih. Itulah yang diserap sama anak-anak yang jadi program kita sampai sekarang. Jadi kalau aku enggak nurut sama mereka nanti aku dicuekin, aku dipukul, aku enggak disayang. Aku dipojokkan.
Alhasil kita jadi takut. Kita takut untuk bermimpi. Kita takut untuk mencoba hal baru. Kita takut untuk mengatakan sesuatu. Kita takut untuk menyampaikan ide kita. Kita jadi mengurungkan niat kita karena apa? Karena kita waktu itu merasa kita masih membutuhkan kasih sayang, membutuhkan perhatian dari orang tua. Aku masih butuh orang tuaku. Aku masih butuh orang sekitar aku. Betul enggak? Mengerti enggak sampai sini? Relate ya? Ingat, 95% dari tindakan kita, pikiran kita, emosi kita, segala sesuatunya, programnya kita, itu dikontrol oleh subconscious mind atau pikiran bawah sadar kita, yaitu inner child tadi, anak kecil dalam diri kita tadi. So ketika kita sering mendapatkan penolakan waktu kita masih kecil, itulah yang menjadi program kita. Itulah yang membentuk kita sekarang. So ketika ditanya, what is your dream? Apa cita-citamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Banyak orang enggak bisa jawab karena tadi itu, kalau aku menyampaikannya, mungkin orang akan kira aku enggak realistis. Mungkin aku akan dijauhin, aku enggak akan mendapatkan cinta yang aku inginkan. So seringkali walaupun kepikiran, kita pun enggak ingin menyampaikan apa yang ada di pikiran kita, apa yang kita inginkan. Ataupun kalau kepikiran, kita pun enggak berani mengambil langkah karena dalam bawah sadar kita tadi, kalau aku begini the result is bla bla bla. Dengan cara apa? Yaitu kita akan mencari alasan untuk menutupi keinginan kita. Contohnya, aku enggak ada uang, aku enggak ada waktu, kerjaanku numpuk, I can't do this. Aku enggak punya bakat di situ. Pokoknya alasan akan bermunculan. Kalau enggak percaya, kalian boleh tes ke diri kalian sendiri. Kamu boleh post video ini, kamu tanya ke dirimu, apa mimpimu? Apa mimpiku? Apa yang ingin aku capai? Oke, misalnya sudah ada jawaban. Kamu tanya lagi pertanyaan selanjutnya, apa yang menghambatmu untuk mencapai mimpimu ini? Dan kamu akan tahu alasan semua muncul. Ini juga bisa disebut jadi limiting belief kita yang membatasi kita. Kita membatasi diri kita sendiri. Sebenarnya limiting belief itu enggak jahat juga. Dia ingin melindungi inner child kita yang pernah terluka dulu. Dia takut kalau dia terlalu ambisius kayak dulu, dia akan mendapatkan penolakan. Dia takut enggak disayang. Dia takut orang melihat dia itu enggak berharga. So itulah kenapa kita selalu punya banyak alasan untuk kita enggak mau mencapai mimpi kita. Kenapa kita enggak mau mengambil langkah. Itulah alasan utamanya. Berhubungan dengan law of attraction, you attract what you are. So ketika pikiran bawah sadarmu percaya you don't deserve it, kalau kamu ingin mencapainya kamu akan sial, the universe akan membuktikan kamu, yes you are right. So kalau kamu percaya kalau you can't achieve your dream, kamu enggak bisa mencapai mimpimu, dan the universe will show you, betul kali kau bilang, you enggak pantas, you enggak bisa mencapai mimpimu. Kalau kamu ingin capai mimpimu, orang-orang sekitarmu akan benci sama kamu karena kamu enggak realistis. Kamu enggak nurut. Ingat, the universe always show you you are right. Itulah kenapa kamu selalu punya circumstances yang begitu-begitu saja. Orang-orang sekitarmu akan bilang ke kamu, enggak realistis. Itu bukan bagianmu. Jangan, itu banyak orang jahat, banyak orang enggak beres di situ. Jangan aneh-aneh kamu mimpinya. Nanti pemasukannya enggak jelas. Terlalu jauh dari rumah. Itu pekerjaan tidak ada kepastian. Jangan. Dan lain-lain. Masih banyak macam. Orang-orang di sekitarmu akan membuktikan kepadamu bahwa you are right. The universe will show you you are right. Makanya aku juga sering bilang, everything surrounds you is a reflection of yourself, of your inner self. Mengerti kan? Jadi cara penyelesaiannya gimana? Sebenarnya juga simple, enggak serumit yang kita semua kira. Yaitu izinkan anak kecil dalam hati kita semua itu beraksi. Biarkan dia beraksi. Biarkan dia bermimpi. Biarkan dia berimajinasi. Biarkan dia mencoba. Biarkan dia menyentuh hal baru. Biarkan dia menyampaikan pendapatnya. Biarkan dia menyampaikan emosinya, perasaannya. Karena seperti yang kita ungkit di awal tadi, anak kecil itu ambisius, pemimpi yang tinggi, emosinya labil. Tapi karena sering dibatasi oleh orang sekitar bahwa itu tidak realistis, yang menurut lensa orang dewasa itu menurut dia sendiri itu tidak realistis. Ditanamkan ke anak kecil tadi yang mengatur kita sesuai dengan lensa dia sendiri, which is enggak selalu benar. So mulai sekarang latihan,
Biarkan inner child kita kasih tahu ke kita, yes we can do it, we can try it. Izinkan biarkan dia. Kalau inner child mau ingin mencoba diving, biarkan dia. Okay, let's do this. Kalau inner child mau bilang, aku ingin belajar melukis, try it. Kalau inner child mau bilang, aku pengen belajar nari, narilah, belajarlah. Hiduplah seperti bahwa hari ini adalah hari terakhir kamu hidup. Biarkan inner child itu ngomong sama kita, karena waktu kecil kita sering disuruh, jangan ribut, diam, jangan ngomong yang aneh-aneh. Mulai sekarang biarkan inner child itu ngomong sama kita, we let them. Biarkan anak ini ngomong sama kita. Artinya kita harus menjadi orang tua yang baru. Kita harus parenting ulang anak kecil dalam diri kita. Ini adalah salah satu perjalanan healing. Biarkan anak kecil ngomong sama kita. Jangan terlalu membatasi hidup. Tolonglah, jangan terlalu realistis lah. We can be anything we want to be. Kita boleh loh punya imajinasi. Biarkan anak kecil itu kasih tahu ke kita, we can, we try it. Biarkan inner child kita kasih tahu kita nggak salah kok untuk berimajinasi. Nggak salah kok untuk mencoba hal baru. Nggak salah kok untuk berbuat salah. Kuncinya izinkan inner child kita bilang, okay, yes, you can do it. You can try it. Karena kembali lagi ke law of attraction tadi, ketika kita mengizinkan diri kita untuk try, untuk open heart, untuk open mind, mencoba hal baru, untuk menyentuh hal baru, untuk mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, we let it. Biarkan. Life is about abundance. Then the universe will show you, yes, you are right. You deserve it. You can try it. You can have the blessing. You can have the abundance. You can have the money. You can have the relationship you want. You can have the love of your life. You let them, you let it. Biarkan inner child bilang, yo, yes, you can do it, and then you do it. So, mengerti ya sampai sini? Bukan universe enggak mau kamu, tapi don't let it. Kamu enggak biarkan, enggak terbuka, enggak open heart, enggak open-minded. Coba dipikir ulang, betul enggak? Itulah hubungannya inner child dengan law of attraction sesuai penjelasan tadi. Kamu mengerti kan? Kalau mengerti, kamu ingin berubah enggak? Kalau ingin berubah, ya kuncinya di situ tadi. You talk to your inner self and say yes. Oke, ketika inner child bilang, I wanna try it, kamu harus mulai bilang, yeah, of course you can do it. Kamu boleh berimajinasi. Kamu boleh mencoba hal baru. Izinkan, say yes. That's we can try it. Kalau salah ya kenapa rupanya? Coba lagi. Dengan kamu mengizinkan dirimu, artinya kamu mengizinkan alam semesta bekerja untukmu membawa keberkahan, kelimpahan, kedamaian, kebaikan. Surprise, magic, abundance, money, love. Relationship yang menurut kamu sendiri you deserve of, kamu pantas untuk terima. So be careful sama apa yang kamu percaya. Itu akan membawa pengaruh besar ke dalam hidup kamu. Dan untuk orang tua yang sekarang punya anak, if you watch this video, mulai sekarang saring kata-kata yang ingin kamu sampaikan ke anak. Mulai pasang telinga, dengarkan ketika anak berbicara. Then stop blaming the universe. Jangan biarkan orang lain menggunakan lensa pola pikir dia sendiri, dengan trauma dia sendiri, dengan tindakan atau pikiran dia yang disaring oleh trauma dia sendiri. Mendefinisikan siapa kamu. Kalau kamu ki-trigger, that means you accept it. Kamu terima pikiran dia itu, kamu setuju, kamu sefrekuensi sama dia. Kamu sakit hati karena kamu mengizinkan orang lain begitu ke kamu. Ingat, aku juga pernah cerita, you are not your mind. Berhenti bereaksi sama pikiranmu. That is not you. Kamu hanya pengamat dari pikiranmu. Kalau kamu bisa mengamati pikiranmu tanpa membawa emosi, you'll be the master of your mind. Semuanya berasal dari pikiran kita sendiri. Change your thoughts, reality juga akan berubah. Ketika ditanya apa mimpimu, banyak dari kita kesulitan menjawab. Bukan karena kita tidak punya mimpi, tapi karena pikiran bawah sadar kita sudah terprogram untuk mencari alasan, untuk melindungi inner child kita yang pernah terluka. Aku nggak punya uang, aku nggak punya waktu, aku nggak berbakat. Ini semua adalah limiting belief, keyakinan yang membatasi kita. Ironisnya, limiting belief ini sebenarnya ingin melindungi kita dari penolakan, dari rasa tidak berharga yang pernah kita alami di masa lalu. Dan inilah bagian yang paling menampar jiwa, the law of attraction. Hukum tarik-menarik. Kamu menarik apa yang kamu yakini. Jika pikiran bawah sadarmu percaya kamu tidak pantas, atau kamu akan sial jika mencoba,
maka alam semesta akan membuktikan kamu benar. Jika kamu percaya tidak bisa meraih mimpimu, alam semesta akan menunjukkan segala rintangan untuk memvalidasi keyakinanmu itu. Orang-orang di sekitarmu akan mengatakan itu tidak realistis. Kamu tidak akan berhasil. Mereka semua tanpa sadar adalah cerminan dari keyakinan batinmu. Segala sesuatu di sekitarmu adalah refleksi dari dirimu yang terdalam. Mengerti kan? Lantas bagaimana solusinya? Simple, tapi butuh keberanian. Izinkan anak kecil dalam hatimu beraksi. Biarkan dia bermimpi, berimajinasi, mencoba hal baru, menyampaikan pendapatnya, merasakan emosinya. Ingatlah, anak kecil itu punya energi tak terbatas, ambisius dan tak takut salah. Yang membatasinya adalah lensa orang dewasa di sekitarnya. Mulai sekarang, latihlah dirimu untuk menjadi orang tua baru bagi inner childmu. Ketika inner childmu berbisik, aku ingin mencoba diving, katakan, oke, mari kita coba. Ketika dia ingin belajar melukis, katakan, lakukanlah. Hidup ini terlalu singkat untuk terlalu realistis. Kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan. Tidak ada yang salah dengan berimajinasi, mencoba hal baru, atau bahkan berbuat salah. Justru dari kesalahan kita belajar dan tumbuh. Kuncinya adalah mengizinkan. Izinkan dirimu untuk mencoba, untuk membuka hati dan pikiranmu. Ketika kamu melakukannya, alam semesta akan bekerja untukmu, membawa keberkahan, kelimpahan, kedamaian, kejutan, keajaiban, uang, cinta, dan hubungan yang memang pantas kamu dapatkan. Bukan alam semesta yang tidak mau memberimu, tapi kita sendirilah yang tidak membiarkan, yang tidak terbuka. Jadi, tanyakan pada dirimu sekarang, mengerti kan? Jika mengerti, apakah kamu ingin berubah? Apakah kamu berani mengatakan ya pada inner childmu? Mari, mulai hari ini, saring setiap kata yang kamu dengar dari orang lain, dan terutama dari pikiranmu sendiri. Jangan biarkan lensa orang lain, trauma mereka, mendefinisikan siapa dirimu. Jika kamu merasa tersinggung atau tertrigger oleh perkataan orang lain, itu artinya kamu menerima dan menyetujui omongan mereka. Ingat, kamu bukan pikiranmu. Kamu adalah pengamat dari pikiranmu. Ketika kamu bisa mengamati pikiranmu tanpa emosi, kamu akan menjadi master dari pikiranmu sendiri. Segalanya berawal dari pikiran kita. Ubahlah pikiranmu, maka realitasmu akan berubah.